ada yang WA saya, "Bu, materinya apa?" Wes, Hmm, berarti tertarik sekali semangat ya dengan matematika 1 semangat. ya. Semangat 45 ternyata. Ya alhamdulillah kalau semangat ya. Sehingga ini nanti saya share RPS-nya ya. Oh ya, Ya, link-nya juga akan saya share materinya. Sebentar. Sebentar. Terus saya kalau dicari bisa di Pasca lantai 8 ya ruangan saya. Terus bisa hubungi WA saya ya. ya, Saya sudah masuk di grup grup apa itu? Grup WA yang banyak mata kuliah ya. ya, Bu. Canggih kalian ya. Aku bikin pusing ini mau nulis yang mana ya ini. Oh, setelah ngetik balik lagi ke situ lagi tadi ya ke grup banyak. Untung saya nggak iseng gitu ya masuk ke grupnya Bu Enti atau Bu Tita gitu ya. Oke. Ya, mana materi ya? Ntar saya share dulu. Oke. Ini adalah RPS-nya kita matematika 1 ya. Ini di sini kita akan membahas nanti di matematika 1 sepakatan dari dosen matematika di PENS seluruhnya ini ada list dosen matematika di PENS ini ada Bu Rini, Pak Tri Harsono, almarhum Pak Basuki, ini ada Pak Irianto, Pak Roni, Pak Dwi Kurnia Basuki ya, Bu Zakia, Bu Irma, Bu Paradisa ya. Di sepakat untuk materinya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita akan mempelajari matrik ya, matrik dan determinan. Nah, di matrik ini kita akan pelajari bagaimana konsep matrik ya. Ya, kemudian masih ingat matrik seperti apa, Nak? Masih Bu, dikit-dikit yang ada Oh, ordonya. oh iya ada ordonya. Ordo itu bukan aliran ya. Ordo ini adalah jumlah baris kali Jumlah jumlah kolom ya. kolom. Jadi matrik itu adalah susunan angka ya yang disusun dalam bentuk 2 dimensi, ada dimensi apa itu baris dan kolom. Dan ordo itu istilah ukuran, ukuran dari matrik tersebut. Misalkan ordonya 3 kali 2 berarti barisnya 3, kolomnya 2 ya. Tapi jangan dibilang ordonya berapa 3 kali 2 langsung ordonya 6 gitu, nggak bisa ya. Jadi ordonya 3 kali 2. Kemudian di matrik ini tujuannya ya kita bisa membantu untuk menyelesaikan persamaan linier. Ya, persamaan linier bentuknya seperti apa? Kayaknya saya harus membuat oret-oretan juga ya di bentar. Karena nanti kalau saya cuma ngomong aja nanti terlalu abstrak untuk kalian ya. Bentar. Ya, Bu. Bentar ya, saya buka pin dulu. Oke, saya share dulu.
Nah, ini kalau kita bentuknya matrik, ya, matrik itu matrik itu kita beri nama dengan huruf kapital besar, ya, kemudian dikasih kurung siku, ya. Ini adalah elemen-elemen matriknya. Nah, ini misalkan kita punya dua kolom dua baris ya. Nah, ini ordonya berarti apa ini? Matrik ini. Ordonya adalah jumlah barisnya ada berapa? 1, 2, berarti 2 kali 1, 2, 3 berarti 2, 3. 2 kali 3 ya. Kemudian ini bisa kalau di program pemrograman kalian akan mengenal array ya nanti buat untuk matrik. Kemudian ini digunakan untuk apa? Jadi digunakan bisa untuk menyelesaikan persamaan linear ya. Terus ada juga untuk permasalahan yang lain ya. Kita lihat kalau di persamaan linear, suatu persamaan linear itu adalah ya, persamaan linear ini itu adalah persamaan yang satu dia bentuknya garis lurus. Kenapa garis lurus? Karena pangkat dari variabelnya itu hanya 1 atau 0 ya. Kayak apa sih persamaan linear? Nah, contohnya 2x plus 3y sama dengan 6 misalkan. Nah, ini adalah persamaan linear. Pangkatnya variabel itu mana variabelnya? X sama y ya. Sehingga kalau misalkan ini x-nya ini pangkatnya 1 ya. Kalau 0 gimana pangkatnya 0? Berarti nggak ada x ya. Pangkat 0 itu kan nilainya adalah 1 angkanya ya. Sebuah angka variabel dipangkatkan 0 berarti 1. Kemudian kedua tidak ada perkalian antar variabel. Nah, jadi nggak ada 2xy, 3xy. Jadi kalau gambarannya dalam bentuk, waduh kok miring, sebentar. Jadi gambarannya kalau dalam bentuk sumbu gini ya, dia bentuknya adalah kalau kita gambarin ya, ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, maka ini cara gambarnya gimana? Gampang aja, misalkan masukkan di web juga langsung bisa ya grafik itu. Tapi kalau kita menggambarkan zaman dulu ya, ini berarti titik potong dengan sumbu titik potong dengan sumbu x ya. Itu berarti y-nya 0. Kalau y-nya 0 kita masukkan di sini ya. 2x ditambah 0 sama dengan 6. Ya, berarti apa? 2 kali x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Berarti 2x sama dengan berapa? Ini 3. 6 kurangi 3 berapa, Nak? 3, Bu. 3, Bu. Ya, berarti x-nya adalah 3/2 ya. Kalau y-nya 0. Update salah nggak ya? Ini kok 3 toh? Ini 3 kali 0 ya Allah. 3 kali kan 0 ya. 6 kurangi 0 kan 6 ya Allah. Makanya kok ada yang ini kadang-kadang nulisnya miring juga sih soalnya ya. Oke, kita luruskan ya. Kalau titik potong berarti kita punya nanti ini titiknya adalah 3,0 ya. Oke, kita ini punya 3 misalnya di sini 3 ya. Terus habis itu titik potong dengan sumbu y ya. Berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti 0 ditambah 3 kali y sama dengan 6 ya. Berarti 3y sama dengan 6. Maka y-nya adalah berapa? 2, Bu. Ya. Berarti ini titiknya adalah 0,2.
2. 0,2 ada di sini. Tinggal tarik garis. Kenapa, Nak? Ada yang mau berkata sesuatu? Nah, ini persamaannya berarti apa ini? Ini persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 ya. Nah, di sini ini adalah namanya persamaan linier. Ya. Nah, persamaan linier ini berarti himpunan penyelesaiannya apa aja nih? Ya, sepanjang titik ini adalah himpunan penyelesaiannya, yaitu apa? Misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 2. Terus kalau X-nya 3. Y-nya 0, maka X-nya 3. Terus kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa? 2. Berapa yuk? Kalau X-nya 1, 2 kali 1, 2. Ya, ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6 kurangi 2 ya. 4. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kalau X-nya 1, 2 kali 1 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka 3Y sama dengan 6 kurangi 2 berapa? 4. Berarti Y-nya adalah 4/3. Dan seterusnya. Itulah adalah himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya. Ini kalau 1. Kalau ada 2 persamaan. Jadi kalau ada 2 persamaan, misal kita persamaan linearnya ada berapa tadi? 2x plus 3y sama dengan 6 sama 3x plus 5y sama dengan berapa ya enaknya ya? Dengan 15 misalnya. Nah, ini kalian bisa menyelesaikan dengan apa biasanya? Zaman dulu. Eliminasi, substitusi. Bisa juga pakai ini, pakai grafik ya. Bisa gambarin 3x plus 5y sama 15. Ini berarti apa? Gambarnya gimana ini? Titik potongnya apa aja? Potongnya bisa 0, berapa yuk? 0,3 ya, sama berapa 0? 5,0. Ya, ini di sini 5, sini 3. Kayaknya nggak ada titik potongnya deh ya. Ini 5, ini 3. Iya, ini gambarannya nggak ada titik potongnya nih. Ada titik potongnya enggak ini? Coba sih kita lihat kalau kita kurangi secara gambar ini gambarnya enggak ketemu ya. Apa ini gambar saya yang skalanya beda ya? Harusnya sini ya, sini sama sini. Mungkin ketemu di titik sini. Jadi ini kita 5-nya enggak di sini misalkan 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sini misalkan ya. Sini. Ketemunya mungkin di sini. Maksud ya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita substitusi eliminasi zaman dulu ya. Kita lihat apa namanya? Ini dikurangi. Kita samakan ini ya. Kalikan 3 sama kalikan 2 ya. Eliminasi substitusi gimana? Masih ingat? 2x plus 3y sama dengan 6. Ini sama 3x plus 5y sama dengan 15. Ini kita kalikan 3, ini kalikan 2. Jadi berapa? Jadi 6x ditambah 9y sama dengan 18. Ini kalikan 2, 6x plus 10y sama dengan 30. Berarti ini berapa?
Y dikurangi ya. 30 kurangi 18 berapa itu? 12. 12. Kalau Y-nya 12, X-nya berapa ini? Nggak ketemu enggak ya? 12 berarti 36 2X ditambah 36 15. 36 sama dengan 6. X-nya 15. min 30, min 15 ya. Min 15 ketemunya. Itu kalau yang atas, yang bawah sama sih ya. Yang bawah, coba sih ini terpenuhi nggak? Min 45 ditambah 60. Oh ya benar ya 15 ya. Oke. Berarti ketemunya di min 15. Oh ini enggak ketemu titik potong, ternyata ini gini ya. Yang ini ya nih. Nah, ini nanti ketemu di min 15, ini di 12. Nah, nih untuk mengingatkan. Jadi setelah dieliminasi kita substitusi. 12 ini kita masukkan ke persamaan lagi. Nah, itu zaman SMA. Nanti persamaannya di sini tidak hanya 2. Bisa saja persamaannya ada lebih dari 2. Jadi nggak bisa dieliminasi, nggak bisa disubstitusi. Dieliminasi nanti kalau ada lebih dari 3 pasangan dia kesulitan mau yang mana yang mau dikurangkan kan ya. Nanti jangan gunakan itu. Misalkan kita punya persamaan ada ini kita kira-kira ya. Kira-kira saya carikan angkanya. Kalau persamaannya seperti ini, X plus Y plus 2Z dengan 9 sama 2X plus 4Y plus bentar. Kok naik? Jauh-jauhan ya, sebentar saya tulis yang bentar. Jadi agak kecil-kecil ya. Kita punya X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, sama 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, kalau kita punya seperti ini, mau dibikin grafik juga susah ya, grafik 3 dimensi. Tadi kan grafiknya hanya 2 dimensi. Terus mau dibikin eliminasi sama substitusi, mana yang mau dikurangkan? Ini sama ini atau ini sama ini? Kan nggak tahu ya, mana yang ini. Sehingga nanti kita selesaikan dengan menggunakan matrik dengan metode eliminasi Gauss. Ya, nanti ini kita tulis koefisien di depannya. Ini kan nggak ada, berarti ini 1 ya. Terus ini juga 1, jadi ini X, Y, Z, terus nilai kanannya 1, 1, 2, 9. Ayo silakan ini berapa baris 2 di persamaan kedua? Koefisiennya berapa nih X-nya? 2, 4, min 3, 1 ya. Terus ini apa? 3, 6, 5, nanti kita pakai Gauss ya, pakai Gauss Jordan atau Gauss biasa ya, untuk kita selesaikan. Sehingga nanti misalkan kita pakai Gauss Jordan, ini hasilnya nanti jadi 1, 0, 0, nanti A ya 0, 1, 0,
B001C. Nah, bagaimana caranya ya? Nanti akan kita rubah-rubah sehingga inverse ya. Ini itu nggak berubah bersamaan. Nah, sehingga ini kalau ini bacanya gimana, Nak? Kalau ini tadi kan bacanya X plus Y plus 2Z sama dengan 9 ya. Kalau yang ini berarti bacanya apa? 1 kali 1 kali X ya. Ditambah 0 kali Y, ditambah 0 kali Z. Nggak perlu kita tulis, langsung sama dengan A. Ya. Yang ini apa nanti jadinya? 0 kali X ditambah Y kali 1 ditambah 0 kali Z sama dengan si Y. Yang bawah juga gitu, ini kan 0 ya. 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 1 kali Z sama dengan C gitu ya. Nah, ini nanti targetnya menjadi persamaan linier. Oke. Ini tentang persamaan linier dulu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Silakan dipoto dulu mungkin. Tadi record kok, Bu? Tadi rekam. Ya makan. Oh, di record. Ya udah, tadi record. Aplikasi apa? Oh, yes. Enak ya dikongkon ya tugas. Bikin ya, presentasi makalahmu. Wah, enak ya. Pakai UPS ini ya, tes ahli UPS ini ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Itu tadi kita kan tentang matrik ya, sampai ke persamaan ini ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang himpunan. Ini masih pembukaan loh ya, belum ngapa-ngapain ya. Ini kita tadi mulai jam 16.20 ya. Itu kita kan sampai akhirnya kan 18 ya. Kita nggak usah sampai jam 18 ya, tapi juga ada istirahat. Jadi kalian bisa nanti sholat. Kita sampai tadi kan jam 4.20 sampai jam 5:30 lah gitu ya. Ya, Bu. Habis itu kalian sholat. Oke ya. Ini nggak usah istirahat sekarang. Kita lanjut aja. Ya, masih kuat ya? Azannya jam Nanti kalau nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera ya. Sudah lambaikan tangan saya. Duh, sudah ya. Terus dada-dadan aja awak dewe dada-dadan. Dulu, Bu. Belum 1 jam. Belum, Bu. Enggak, maksudnya yang lambaikan tangan tadi dengan dada gitu aja, ikut dada. Untuk melambaikan juga. Semangat. Ini masih cuma kulit-kulitnya aja. belum nanti di akhir ada tugas ya Bu ya. Mantap. Enggak, apa sih? Sorok-sorok nama mahasiswa itu ya. Tenang Ya, aja. Bu. Ya, enggak ada tugas di akhir. Itu masih pembukaan. Siap. Nanti kalau udah mulai Si Abang udah angkat tangan nih Abang. Nah, isi terus kalian masih bingung. Nah, terus sudah saya ajari masih bingung, nanti mungkin ditambah dengan latihan soal biar enggak bingung. Kirain biar nggak pusing. Tapi Oke, siap, Bu. Tapi bukan berarti harus pura-pura enggak bingung loh ya. Harus jujur. Gak bakalan pura-pura bingung kalau udah bisa. Siap, Bu. Tenang, Bu, cara ngasih tugas. So. Siap. Alhamdulillah. Pusing latihan soal. Berusaha untuk mengerti kok. Pelan-pelan aja, Bu. Iya, Pelan-pelan Pak Bu Supir, penjelasannya gitu. Bu. Iya Bu, pelan-pelan. Terima kasih kawan tap-tap layarnya. Ya. Lanjut aja. Tap-tap Pelan-pelan ya. layar teman-teman. Yo Bu, lanjut Bu. Lagi ya, pelan-pelan jadi ini. Oh, enggak terlalu pelan itu ya. Agak. Speednya 0,5 Bu, boleh Bu. Iya.
Makanya stop ini, kalian langsung stop Bu Ira kalau misalkan, Bu, ulang tadi yang itu enggak apa-apa Oh, ya. oke. Nggak apa-apa Bu ya. Kata. Makasih Bu. Maksudnya biar Oke, Tapi yang siap, ngerimnya siap. apa nanti kalau udah ada temen ya mungkin nyesot titik ya belok. Betul. Oh enggak ya. Oke. Kita iku lapo kok diop-diop mic iku ya. Oke. Maaf Bu, jangan pakai bahasa Jawa Bu, saya nggak paham. Oke. Kemudian ini kan kita tentang matrik ya. Nanti kita akan pelajari matrik itu seperti apa, macam-macamnya, kemudian nanti penggunaannya di persamaan ini ya. Oke. Kemudian yang kedua ini minggu 1 2 mungkin 1 2 3 gitu ya, 3 kali pertemuan kita selesaikan. Ditambah nanti adalah membahas tentang himpunan di RPS-nya. Nanti saya kasih share linknya ya. Himpunan adalah apa nak? Masih ingat himpunan? Satuan angka, Bu. Kenapa? Kumpulan angka boleh. Kumpulan angka. Lagi nggak hanya angka sebenarnya, bisa macam-macam. Himpunan anak ayam tetangga saya. Nah, itu kan himpunan ya. Misalkan himpunan nama-nama anak ayam tetangga saya beri Kumpulan nama Bu. Rita gitu ya. Ya, kumpulan. Oke, kumpulan apa? Kumpulan dari objek tertentu. Kumpulan Kalian nonton Google kayak ini. Kumpulan dari objek-objek tertentu. Kok gemap ya suara saya? Saya kaget suara cempreng saya kok muncul. Oke. Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai aturan tertentu. Misalkan dinamakan kumpulan, tadi saya bilang kumpulan anak ayam tetangga saya. Berarti nama-nama anak ayam tetangga saya. Berarti aturannya apa objek saya tadi? Sesuai namanya, yaitu Harus jelas Bu. iya. Jadi isinya ya nama-nama anak ayam tetangga saya. Nah itu. Misalkan anak ayam tetangga saya dikasih nama Rita, terus Tono, ya, Jensen, Josh, ya, Joe gitu ya. Nah itu adalah himpunannya. Jadi himpunan bisa kita simbol, bisa kita namakan angka juga boleh ya misalkan ini. Bisa misalkan kita namakan ada Rita tadi ya. Ini namanya himpunan disampaikan dalam bentuk enumerasi ya. Ini ada Rita, ada Tono ya, ada Joe ya. Dan mungkin anak ayamnya cuma 2 ya, yang sering masuk rumahmu. Nah ini kita beri nama 3. Ini adalah himpunan nama-nama anak ayam tetangga saya. Di sini Rita, Tono, dan Joe adalah elemen dari himpunan. Nah, sudah ingat? Bisa juga himpunan digambarkan dalam bentuk diagram Venn. Nah, di sini ada Rita, ada Tono, ada Joe. Nah, ini kemudian namanya di sini. Ini himpunan A. Di sini adalah himpunan semesta seluruhnya. Himpunan semestanya apa? Mungkin himpunan semestanya adalah seluruh anak ayam di kampungmu. Nah, bisa aja sembarangnya. Itu tergantung dari semesta pembicaraannya. Jadi semesta itu lebih menyeluruh. Nanti di himpunan kita juga akan belajar tentang relasi. Relasi itu apa? Relasi bahasa Indonesianya mana? Hubungan. Gelap atau terang? Ya terang ya. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Kita namakan himpunan A dan B. Nah, nanti kita punya relasi. Misalkan daerah domain, ini daerah kodomain, ya. Arahnya ke sini berarti. Nah, arahnya. Dan ini misalkan A1, ini A2, B1, B2. Nah, ini setelah kita ngomongin relasi nanti macam-macam sifatnya, ada juga namanya fungsi. Fungsi selain kalian kenal fx sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, ini kan fungsi ya. Yang seperti kita bicarain tadi, ini ini bersama linear ya. Kalau di dalam bentuk fungsi f y sama dengan fx ya, seperti ini. Tapi ini bukan bersama linear, ini fungsi kuadrat ya. Fungsi ini adalah bentuk khusus dari relasi. Bentuk khususnya gimana? Bentuk khususnya adalah relasi yang mempunyai aturan bahwa setiap daerah domain ini, daerah asal harus mempunyai tepat satu
relasi di daerah kodomain. Jadi nggak boleh mendua ya, harus setia. Dan ini semua harus mempunyai relasi. Daerah domain harus mempunyai relasi di situ. Jadi misalkan kita punya gini, 1, 2, 3, nah sini punya 4, 5, maka ini adalah relasi ya, tepat 1. Jadi ini habis, ini mempunyai relasi di sini dan tepat 1. Ini adalah fungsi. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Terus kalau kita tahu himpunan relasi fungsi, selanjutnya adalah apa tadi? Materinya ada, bentar saya cek lagi. Oh ya, nanti akan kita ketemu macam-macam fungsi ya. Nah, terus nanti selanjutnya ada bilangan kompleks. Ya. Bilangan. Bilangan itu apa aja sih yang kalian kenal? Lupa. Ya, Bu. Bilangan, macam-macam bilangan. Bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Angka, desimal. Kecil. Apa itu? Ketik. Kecil. Gaji. Biner. Waduh. Waduh. Bilangan kompleks itu. Oke, wes. Bilangan Tak pecah. susunkan ya. Bilangan kompleks itu contohnya adalah bentuknya Z A plus B kali I. Ya. AB-nya bilangan real. Ya. Jadi terdiri dari bilangan real sama bilangan imajiner. Bilangan real adalah A-nya ini bilangan realnya. Imajinernya adalah B kali I. Ya. Bilangan real itu bisa saja A-nya misalkan 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Bisa juga 3,5 dan seterusnya. Karena apa? Bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Oke. Bilangan rasional itu apa? Bilangan Rasional. ini ada pecahan, ada bulat. Ya. Irasional apa? Jadi rasional bisa 2,5, setengah, ya. 1/4 itu rasional. Kalau irasional itu apa? Akar 2, ya. Oh, ya. Pi, eksponensial, ya. Itu adalah bilangan irasional. Kalau ini pecahan dan bulat, nah ini apa namanya? Kalau pecahan seperti apa bentuknya? 1/2, Bu. Iya, 1/2, 5/6 dan seterusnya. Kalau bulat itu nanti dibagi lagi. Yuk cara nulis ya, mulai penuh. Oke, kita ini sudah di screenshot. Sudah, Bu. Saya hilangin ya. Wes ya, nggak ada yang tanya lo ya. Don't save ya, biar nggak penuh memori. Oke, jadi kita tadi tahu ada bilangan kompleks ya. Nanti ada bilangan real. Jangan. Di sini nak imajiner aja karena enggak punya cabang. Terus ini ada bilangan real. Terus di sini real ada bilangan irasional. R kurang 2. Ya, tarikin aja. Irasional. Terus punya rasional. Terus ini punya bilangan pecahan. Terus punya bilangan bulat. Terus setelah bulat ada apa? Apa yuk? Pecah. Ada bilangan 0. Ada
eh bulat bulat negatif sama bulat positif ya. Bentar. Oh sih. Bahasa nggak gitu, nggak enak. Bentar, saya cek dulu ya. Oh, sini. Bulat ada bilangan caca sama bulat negatif. Nah, ntar saya tulis dulu. Gimana pulpennya? Bilangan caca ini ada bilangan caca sama bulat negatif gitu dulu. Nah, ini. Ya. Terus bilangan caca itu ada namanya, kita bagi di sini ya. Nah, sini ini ada bilangan 0 sama bilangan asli. Nah, oke. Nanti setelah bilangan asli baru dibagi-bagi. Di sini ada bilangan ganjil. Bilangan genap ya. Terus di sini ada juga bilangan prima. Terus bilangan ada bilangan komposit. Komposit ada namanya unit. Bilangan unit ya. Oke. Sekarang kita bedah satu-satu dulu. Bentar ya. Tuh, kok sepi? Masih ada ya? Masih Bu. Masih Bu. Aman Bu. Nih saya. Oke, bilangan unit itu adalah bilangan yang anggotanya hanya terdiri dari satu bilangan saja, yaitu 1. Nah, itu bilangan unit. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang asli yang memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu bilangan asli selain 1 dan bilangan prima. Ya, contohnya 4, 6, 8, 9, 10 ya. Bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Ya. Oke. Terus bilangan caca, bilangan apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan 0. Bilangan asli itu apa sih, Nak? Asli loh gitu ya, Pak. Bilangan yang anggotanya apa aja, wis? Bilangan asli. Dari angka 1, Bu. Nah, apa aja? 1, 2, 3 ya, dan seterusnya ya. Iya, Bu. Bilangan asli ya. Terus bilangan asli itu ada terdiri dari bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu seperti apa? Yang tidak bisa dibagi 2, Bu. Oke. Bukan yang genit itu ya, bukan ya? Bilangan ganjil itu. Terbalik itu. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Ya, oke. Terus kebalikannya bilangan genap. Kalau bilangan prima apa? Negatif. Bilangan prima, bilangan asli yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu apa? Bilangan 1 dan dirinya sendiri. Bilangan sendiri. Oke. Tadi dirimu tadi maksud masih share pin saya enggak ya? Masih Bu. Oh masih, oke. Ini sudah yang baru kan ya? Oke. Nah ini
Kalau bilangan kompleks, tadi kan saya bilang bilangan kompleks itu misalkan Z 5 plus 7I. Nah, ini. I-nya ini apa? I-nya itu adalah akar min 1. I kuadrat sama dengan apa, nak? Min 1. Min 1 pangkat setengah dikuadratkan. Ya. Setengah kali 2, 1. Ya, berarti min 1 pangkat 1. Tinggal min 1. Kalau I pangkat 3 berarti apa? Berarti I kuadrat dikali I, ya kan? Berarti min 1 kali I. Ya, min I berarti. Kalau I pangkat 4 apa, nak? Min 1 I kuadrat dikuadratkan. I kuadrat apa tadi? Min 1 kan? Dikuadratkan jadi apa? Min 1 kali min 1 apa? 1. 1. Seperti itu ya. 3 kelipatan 4 dia akan jadi 1. Kalau kuat genap, bukan kelipatan 4 dia min 1. Gitu ya. Ayo, coba sih ini tadi bilangan prima apa aja? 2, 3, 5, 2, 5, 7, 11, 13. 11, 13. 9 masuk? Tidak, Bu. Tidak, Bu. 11, Bu. Kalau unit tadi isinya apa? Itu. Itu aja. Kalau komposit apa? Enggak ganti dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalau yang ini bilangan asli yang apa tadi? Yang B. Memiliki 2. Bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Ya. Yaitu bisa 4, 6, 8, 9, 10. 4, 6, 8, 9, 10 ya. Oke, dan seterusnya ya. Faktornya bisa lebih dari 2. Oke. Wis ya, apal ya bilangan-bilangan ya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Materinya nanti ada, kita akan belajar tentang diferensial. Ada limit. Mic-nya masih Ilham. Halo? Nggak dengar suara saya? Dengar. Aku kan mesti kalian tinggal. Aku ini saya penakut. Ya kalau kalian tinggal bilang loh ya. Aku tak bisa. Aman. Iya, Bu, iya. Aman. Ibu setia banget. Setia banget. Limit ya itu nanti sebuah pendekatan nilai. Jadi kalau fungsi kan misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 7. Ya. Maka kalau ditanya f2 itu berapa? Berarti x-nya kita ganti 2. Sama dengan apa? 2 kuadrat. Ditambah 7. Berarti berapa? 10 ya? Oh, 11, Bu. 11, Bu. 11. Tambah 4 toh ya? Iya, Bu. Iya. Nah ini bisa kita nuliskan gini. Misalkan x kuadrat plus 7. Ya hasilnya adalah 11. Ini kalau indah ya. Tapi ada bilangan tak tentu. Bilangan yang bikin dia harus menggunakan rumus-rumus limit. Nah, misalkan 0 per 0 ya. Misalnya 0 per tak terhingga per tak hingga, tak hingga min tak hingga dan seterusnya. Yang hubungan sama 0 sama tak terhingga. Sehingga nanti limitnya ada rumusan. Jadi misalkan ada limit cos per x mendekati 0. Nah, itu nanti nilainya bisa 0. Oke ya. Oke. Terus dianggap oke ya. Kok limit lebih main nanti. Terus
ada namanya diferensial. Diferensial atau turunan ini kebalikan dari integral ya. Turunan ini nanti ada gini tulisannya. Pangkat F aksen X. Nah, ini bisa di Semester kapan itu, Bu? Lu sekarang. Semester ini, Nak. Udah kena Tenang mental aja. tuh kayaknya. Bu. Nah, mau apa kapan-kapan aku ini menceritakan bukan seluruh kisah hidupku, tapi Udah kisah bahaya, yang Nak. akan kau jalani ya. Aduh. Ya, ini bisa kadang istilahnya bisa Y aksen turunan pertama. Ini gunanya apa? Turunan ini dalam kehidupan nyata. Gunanya untuk kalau kita mencari sebuah fungsi. Nah, ini titik puncaknya kayak enak ya gambar Ibu. Enggak ada kusro ya. Yang lain aja ya, Pak ya. Ya memang gambarnya itu sih sakjane ya. Ya wis pokoknya gambar grafik kalau kita cari titik puncaknya misalkan gini ya. Berarti kan dia di puncak di sini kan, terus kemudian dia akan menurun lagi kan. Nah, itu kita bisa gunakan turunan. Nah, ini. Jadi kita akan membahas banyak nanti materinya. Makanya sebelum besok panas kita ini aja. Hari ini kita hanya mengenal apa sih nanti kita pelajari ya. Terus nanti setelah gambar ini saya enggak pintar gambar ini. Terus nanti kita akan mengenal integral. Nah, integral simbolnya seperti ini. Bentuk S ya. Kayak S, tapi lebih menarik lah. Nah, gini. Fx. Dan jangan lupa, setiap kali ada integral harus ada D. D apa derivatifnya ya. Diintegralkan terhadap apa? Oh, terhadap X di belakang D ini. Oh, diintegralkan terhadap X. Nanti ada batas atas, ada batas bawah. Ya. Gunanya apa integral kalau kita punya gini, disuruh cari luasan. Ini A, misalnya. Ini B. Nah, mencari luasan ini gimana? Maka ini integral ini F1 misalkan, ini G1. Nah, luasannya gimana ya? Nanti F1 kurangi G1 ya terhadap dx. Nah, batasnya AB. Seperti ini ya. Sudah, itu aja materi kita sepanjang semester ini. Semoga kalian senang ya dengan matematika dan nggak ada yang semaput ya belajar ya, tenang aja. Masih belum, Bu. Belum semaput ya. Itu Nanti yang malam akan kita pelajari. Bu. Kenapa? Baru keringat dingin, Bu. Malam overthinking, nggak bisa tidur, Bu. Loh, ini kan cuma kulitnya, nanti paling gampang. Ya. Serata mumet pengertian. Ibu. Amin, insya Allah, gampang. Takbir. Soalnya kalau nggak kalian sugesti gampang, nanti kalian sudah takut ya. Langsung tugas, Bu. Enggak, apa lo? Kita cuma akan ngomong perjanjian kita. Oke ya, jadi Rekreasi kita Bu. di kelas ini kita punya rule. Ya, pertama karena kita online, saya harapkan semua hadir ya. Nah, kalau hadir nanti diusahakan apapun kegiatan kalian ya, itu diusahakan tetap menyimak ya. Itu rule kita. Terus yang kedua, enggak perlu nyala kamera, enggak apa-apa. Tapi nyalakan suara kalau misalkan saya tanya, jadi saya enggak sendirian. Ya. Ya, Bu. Karena saya ini penakut. Jadi Baik Bu. Yang Baik, Bu. yang Bu saya. Jangan itu suara orang yang sama. Aku curiga. Enggak ya, bukan orang yang sama ya. Oke ya, jadi apa lagi? Kok orang nang TikTok ini, aku mlebu TikTok ya ini. Ya Bu, mlebu TikTok. Bisa ya gini ya? Wah. Ya nanti saya tak belajar ya apa caranya itu ya. Mencet atas ya nih. Ono sing kembang api kan. Oke. Apa nih? Pak Irus mau tanya apa, Nak? Jangan ngirim topik, guys. Kenapa? Ya. Jadi itu rule kita, dan kalau ada tugas, maksudnya kalau misalkan saya butuh nilai UTS ini kok terlalu mepet, saya kasih tugas tambahan gitu ya. Kerjakan soal ini, itu kalian coba ini ya, harus selalu kerjakan ya.
coba kerjakan. Kemudian nanti kalau UTS UAS di etol itu trouble selalu saya taruh di ada tugas. Tapi kalau di etolnya langsung bisa masuk ya, udah nggak perlu ditugas ya. Pokoknya UTS UAS kalian kerjakan ya, jangan sampai ketinggalan ya. Siap, Bu. Coba. Siap, Bu. Oke. Iya Bu, mohon maaf Bu. Baik, Bu. Apanya mohon maaf kalau kenapa pun ada. Tadi kan Ibu ngomong tentang rules di ini matkul matematika ini. Kalau bisa walaupun ada kegiatan kerja atau gimana harus menyimak. Nah, kalau kerjanya nggak bisa disambi untuk menyimak itu bagaimana Bu? Apakah sudah dicoret dari matkul Ibu? Ya, dicoret dari hatiku lah nah. Aduh. Waduh. Nanti gini. Bahaya. Di video kan, kalian kan gaya ngeluarin video OBE tadi ya. Oh iya nanti ada operasi OBE di matrik ya teman-teman. Itu video OBE ya betul ya? Siapa, Bu? Kalian nih lebat aja direkam. Oh, OPS, Bu. Nah, nanti boleh pakai apa? OBS. Oh ya Allah OBS lah kok aku ngarang-ngarang sendiri OBE ya. Ya nanti bisa kalian Simak. Habibur love wake sampai kewalahan aku menerimanya ya. Oke, jadi nanti kalian bisa pinjem itu videonya dipelajari ya. Ya, Bu. Pokoknya artinya Siap, nyimak Bu. gitu loh nak. Jadi biar nanti ujian itu nggak berharap dunian runtuh, tapi berharap bisa ya. Oke. Ya Bu, berarti nggak dicoret ya Bu? Nah, UTS UAS pokoknya harus itu ya, ikut ya. Maksudnya dikerjakan, di-upload ya. Siap. Siap Bu. Terima kasih banyak. Izin Bu, mungkin Iya. boleh modul atau RPS-nya Bu, biar buat Iya. belajar. Ini mau saya kirim link, katanya di WA aja. Oh iya, Kok terima di sini kok hilang? Terima kasih Bu. Ya, oke ya. Di sini tak kirim linknya, tak taruh di situ ya. Oke, Iya, itu dulu dari saya. Kalau saya kiri dulu kalian keberatan atau keringanan? Keringanan. Oh, ya. Oke, minggu depan kita akan coba matrik. Minggu depan kita akan coba matrik untuk mengenal ya, sekitar kenalan. Ada Bu untuk minggu depan. Atau ada yang lain. Baik Bu. Oke ya, wes, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih. Kau